Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Senang sekali bisa ketemu lagi bersama teman-teman semua dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video kami. Nah, di video kali ini kita bakal membahas topik yang mungkin sering ditanya-tanya oleh mahasiswa informatika tentang apa sih maksud dari topik ini, tapi tenang saja teman-teman. Di sini kita bakal bongkar semua topik ini, kita bakal ulik satu persatu sampai selesai dan saya harap teman-teman dapat mengerti topik yang akan kita bahas ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan topiknya, di sini saya bersama dengan narasumber saya. Bisa dikenalkan dulu, ada Kak Sarah di sini. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Sarah Magdalena Akorwa. Di sini, seperti biasa, tugas akhir ya guys. Perkenalkan dulu ya secara resmi. Nama saya Sarah Magdalena Akorwa dengan NIM 24221006 dari program studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Nah, jadi fondasi utamanya adalah bagaimana cara kita memandang dunia. Nah, di OPP sendiri mengajarkan kita berpikir bahwa dunia ini penuh dengan objek. Nah, contoh sederhananya seperti manusia, atau hewan, atau kayak HP, komputer, itu merupakan objek. Nah, dan di setiap objek itu mempunyai atribut atau ciri-ciri. Misal nih, seperti manusia, ciri-ciri manusia atau orang itu pasti memiliki nama, terus ada umurnya kan. Terus kalau di dalam objek itu ada juga yang namanya metode atau kemampuan. Seperti kalau orang kemampuannya seperti berjalan, berlari, berbicara, itu merupakan kemampuan dari orang. Nah, jadi di dalam objek itu terdapat dua keunikan. Yang tadi kan ada atribut sama ada metode. Nah, jadi di sini bukan sekedar ngoding aja sih di OPP, tetapi lebih meniru ke dunia nyata. Nah, jadi kayak kita membawa dunia nyata itu ke dalam coding, ke kode gitu. Jadi gitu sih. Jadi sehingga kode-kode yang kita masukkan kayak objek nyata, dunia nyata yang kita masukkan ke dalam kode itu lebih manusiawi gitu. Terus lebih membantu kita untuk kayak membuat kayak program-program yang berhubungan dengan dunia nyata seperti gitu. Wah, jadi menarik sekali nih. Nah, jadi dari OPP atau Object Oriented Programming ini bisa membuat kita tahu bahwa kode itu terasa lebih manusiawi dan ya bukan hanya cuma angka atau simbol, tapi dari OPP ini kita bisa tahu bahwa sebuah objek seperti contohnya manusia ini bisa memiliki metode. Metode itu bagian dari kode tersebut atau objek tersebut, di mana seperti contohnya manusia memiliki objek atau tangan, mata, itu objeknya. Nah, atributnya. Dari situ dia memiliki kemampuan bahwa kemampuannya bisa berbicara, mendengar, atau ya bernapas, bergerak dan beraktivitas. Ya. Itu atribut dari objek tersebut. Iya, ya, makanya di dalam OPP itu membuat programnya tuh lebih bagus aja sih, karena meniru objek. Nah, itu yang biasa sering digunakan di sistem-sistem besar seperti kayak program-program aplikasi besar. Iya. Nah, bagi mahasiswa nih, biasanya teman-teman mahasiswa yang suka bingung nih antara kelas dan objek, mungkin bisa dijelasin lagi nih supaya nggak ketukar gitu, apa sih kelas dan apa sih objek itu. Oke, baik. Jadi kelas itu berbeda dengan objek ya guys. Jadi kelas itu adalah cetakan biru atau blueprint, sedangkan objek adalah hasil dari cetakan.
Nah, di dalam OPP itu misalnya di dalam kelas, kalau kita coding kelas, misalnya kelasnya adalah orang. Nah, untuk objeknya yaitu saya, Sarah, sama kakaknya. Nah, itu merupakan objek gitu loh. Jadi di dalam satu kelas itu bisa menghasilkan kayak banyak objek. Nah, jadi kalau tanpa kelas itu objek nggak bisa dibuat kayak gitu. Oh, jadi kalau kita punya blueprint nih yang Ya. ada orang, berarti kalau dipikir saya dan kakak adalah objek gitu atau ya semacam blueprint gitu ya? Ya, hasil dari Hasil. blueprint ya. Menarik, Gitu. menarik. Ya. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke istilah operator-operator. Nah, ada operator itu sebenarnya kakak bisa jelaskan lagi sih apa sih operator itu? Nah, jadi di OPP itu sendiri, operator adalah simbol atau kode-kode yang di dalam komputer itu melakukan kayak disuruh untuk melakukan operasi tertentu. Iya. Jadi seperti contohnya kalau teman-teman tahu simbol plus atau min atau kayak bintang itu, kalau di OPP itu fungsinya beda-beda. Jadi kalau plus itu menambah, kalau min itu mengurangi, kayak subtract itu mengurangi. Sedangkan kalau macam kalau kita nulis kali kan X kan, tapi kalau di OPP itu kayak pakai simbol bintang gitu. Terus kalau pembagian itu pakai simbol yang kayak garis miring. Nah, selain itu juga ada operator perbandingan. Jadi misal kayak sama dengan gitu. Terus ada yang kurang dari sama dengan, itu untuk operator perbandingan. Misalnya kayak objek ini sama dengan objek ini, kayak sama dengan kan. Terus ada juga membandingkan nilai terkecil dengan nilai terbesar, itu menggunakan simbol kurang dari atau sama dari. Terus ada juga operator logika seperti simbol N, itu kayak operator logika kayak misal nih, jika poin pertama itu bernilai benar dan jika nilai kedua juga bernilai salah, maka dalam operator logika hasilnya adalah tetap salah, false. Jadi untuk operator yang kedua itu ada operator logika OR dan menggunakan simbol kayak double apa namanya? Garis miring ya, double garis miring. Nah, di situ logikanya seperti kalau objek pertama itu bernilai benar dan objek kedua bernilai salah, maka hasil dari operator logika OR adalah benar karena memilih yang benar. Iya. Terus ada juga operator logika NOR yang menggunakan tanda seru di awal terus sama dengan kayak gitu. Jadi untuk operator tidak hanya untuk angka, tapi juga bisa untuk string atau list atau tipe data yang lain. Misalnya nih, kalau string hi ditambah manis, kayak hi ditambah manis, maka hasilnya yaitu digabungkan gitu. Nah, bedanya kalau macam di dalam operator logika untuk angka, yaitu kalau misal 1 ditambah 2 maka hasilnya adalah 3. Jadi bedanya kayak gitu. Jadi setiap operator itu bisa punya arti yang berbeda-beda untuk tipe data yang kita pakai gitu guys. Oh, jadi untuk operatornya itu netral ya? Ya, netral. Dan mungkin hasilnya baru muncul saat data yang kita input itu jelas. Jadi kalau misalnya data yang tidak diinput berarti bakal tidak teroperasi, tidak terkalkulasi. Iya. Baik sekali. Nah, kalau operator yang dipakai ke objek buatan sendiri, apa yang biasanya terjadi? Di sini muncul masalahnya. Jadi misalnya nih kita punya 2 objek orang. Nah, misalnya objek 1 ditambah objek 2. Kan seperti yang sudah dijelaskan bahwa di dalam objek itu terdapat ada atribut, ada juga metode. Nah, di sini jika kita coding menggunakan Python, maka Python akan bingung nih.
ini ditambah bagian mana ya, namanya kah atau apa sih namanya, metodenya kah atau yang mana nih. Nah, karena di objek itu tidak otomatis punya arti untuk operator tambah tadi. Nah, makanya kita gunakan yang namanya binary operator overloading. Nah, dengan magic method atau dunder method, jadi di dalam dunder method ini itu codingannya seperti kayak kita gunakan double underscore, itu namanya dunder method. Nah, misalnya nih, pada saat kita tambahkan kayak objek pertama ditambah objek kedua, maka yang dijalankan di dalam Python adalah dunder method tadi yang double underscore add, double underscore lagi, itu yang dijalankan di belakang layar, seperti begitu. Jadi dengan binary overloading ini kita mengajarkan Python arti operator sesuai dengan objek yang kita gunakan, gitu. Wah, jadi overloading itu adalah cara untuk menghubungkan operator dengan arti logis objek dengan menggunakan dunder, dunder method. Ya, dunder underscore. Jadi sangat luar biasa sekali overloading ini. Oke, sekarang kita lanjut nih. Untuk supaya lebih gampangnya lagi dibayangin, berikanlah salah satu contoh dari overloading itu apa sih? Bentar, bisa sih. Di sini juga saya misalnya ada orang A, ada dua orang nih. Misal di dalam objek kelas orang. Nah, jadi objeknya itu ada orang A dengan orang B. Nah, orang A ini misalnya mereka mempunyai duit nih, mau tambah gitu, mau beli sesuatu. Nah, jadi orang A mempunyai uang sebesar 50.000. Jadi orang A objek punya uang atributnya 50.000. Orang B juga demikian, punya uangnya itu sebesar 30.000. Nah, jadi kalau ditulis orang A ditambah orang B, maksudnya itu jumlah uang dari orang A dengan orang B yang ditambah, bukan orang A ditambah orang B, bukan ya guys. Jadi kalau di codingan itu atribut atau nilai yang ada di dalam objek itu yang ditambah. Ya, jadi kalau operator yang kita gunakan itu memang harus kayak sesuai dengan apa yang kita inginkan pada objek tersebut. Jadi misal kalau macam di dalam objek itu kita tulisnya tuh string, misal nama. Kalau nama, maka kalau nama depan ditambah nama belakang maka akan digabungkan. Tapi bedanya jika misal kayak atributnya itu angka atau nilai gitu, itu nanti akan ditambah. Jadi maka menghasilkan nilai yang berbeda lagi. Jadi konsep ini memang kayak melatih kita bagaimana cara berpikir logika. Iya. Jadi operator itu tetap operator, Ya. tapi maknanya itu bisa kita ajarkan sesuai dengan konteks objek. Iya. Oke. Nah, selain tambah, operator apa saja yang bisa di overload? Banyak banget ternyata. Selain operator tambah, terdapat operator string. Itu operator untuk menambahkan dua objek, tetapi tipe datanya itu string. Terus ada juga operator apa sih namanya? Operator mul. Itu kayak mengalihkan. Jadi di dalam dunder method itu bukan hanya cuma add, tapi ada mul, ada yang kayak mengurangi, terus ada true div gitu. Jadi ada banyak sih sebenarnya, tergantung dengan operator yang kita jalankan, seperti gitu. Jadi di sini operator yang kita gunakan itu memang diharuskan untuk mengikuti objek, kayak gitu guys. Jadi
Di sini saya juga ada sedikit beberapa codingnya, nanti saya akan masukkan ke dalam video biar teman-teman bisa lihat bagaimana contoh dari penulisan operator dan method yang kita biasa tulis, tetapi sebenarnya yang dijalankan di belakang layar itu di Python itu ternyata berbeda penulisannya gitu. Wah, ternyata gitu ya. Berarti tanda simbol yang kita tulis ternyata di Python itu cara untuk menjalaninya itu pakai metode yang harus ada underscore-nya ya. Iya, pakai double underscore. Double underscore sub untuk kayak mengurangi, terus kayak double underscore, itu multiply kayak menggalikan gitu loh. Terus kalau macam double underscore untuk kayak sama dengan itu ekivalen double underscore. Bagus. Nah, biasanya nih kalau konsep ini dipakai di proyek nyata atau contoh soal yang nyata, apakah kesalahan umum mahasiswa atau programmer baru nih? Banyak sih kesalahan-kesalahan. Biasanya mahasiswa tuh kayak apa ya, kurang memahami aja gitu loh. Apalagi untuk programmer baru gitu. Biasanya binary overloading ini nih biasanya digunakan kayak tidak sesuai dengan konsep. Nah, itu yang biasanya menimbulkan kayak error seperti itu. Nah, kalau dari pengalaman kakak sendiri nih, manfaat yang paling terasa itu apa? Mungkin yang paling terasa itu pada saat perhitungan kompleks seperti matriks. Nah, jadi dengan menggunakan konsep binary overloading ini kita bisa membuat kode itu lebih ringkas gitu loh. Jadi pada saat kita misalnya di matriks 2x2 nih, kan kalau macam matriks A ditambah matriks B berarti kan baris pertama akan ditambahkan dengan baris pertama dari matriks yang lain kan. Jadi pada saat coding menggunakan binary overloading itu sangat ringkas gitu loh guys. Jadi kayak menggunakan satu metode saja, tapi semua hasilnya tuh bisa muncul. Jadi tujuan utamanya tuh bukan cuma penulisan kode aja sih, tapi lebih ke konsepnya yang digunakan. Terus jadi di sini program itu menggunakan program ini tuh bukan hanya cuma menjalani aja dengan tanpa error, tetapi harus bisa dimengerti sama orang lain gitu loh. Kan kode yang kita buat nanti itu kan terus berkembang. Jadi kan lebih mempermudah untuk orang lain gunakan. Jadi di sini biasanya binary overloading ini juga biasa digunakan pada saat program-program yang di bagian bidang untuk menghitung kayak keuangan atau kayak data-data besar gitu. Jadi di sini tentunya konsep ini lebih kayak melatih cara berpikir programmer, seorang programmer berpikir. Wah, luar biasa sekali kak. Iya. Nah, mungkin dari kakak sendiri ada pesan buat mahasiswa yang ingin belajar lebih dalam lagi nih terkait dengan konsep binary overloading. Oke, mantap. So guys, jadi jangan takut dengan istilah kayak binary overloading apa gitu. Jangan takut bahwa wah ini pasti susah nih. Ternyata kalau kita memahami konsepnya dengan baik, itu bukan sekedar kodenya aja, tapi kayak kita memahami cara logikanya gitu. Dengan kata lain, kalau kita sudah pahami operator overloading, nah tapi ternyata di dalamnya tuh cara kerjanya tuh beda gitu. Nah, itu lebih menantang. Jadi teman-teman, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Apalagi kalau programmer yang baru nih. Jangan lupa ya guys. Coba hal baru itu hasilnya
akan lebih muncul pada saat kita melakukannya. Itu loh guys. Jadi kayak rasa kayak ini susah banget nih. Tapi pada saat kita jalaninya tuh kayak oh ternyata seperti begini ya, ternyata seperti begini. Itu nilai plusnya pada saat kita ngoding. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, apalagi metode-metode yang ada dalam Python guys. Itu aja sih. Thank you. Nah, jadi di pembahasan hari ini OPP atau Object Oriented Programming ini menurut dunia nyata operator adalah alat komunikasi antar objek kode dan komputer. Nah, overloading ini memungkinkan satu metode untuk banyak kondisi, dan magic method adalah jembatan antara operator dan objek. Nah, dari binary overloading ini bukan soal gaya-gayaan aja, tapi kode memberi makna yang tepat pada sebuah objek. Nah, terima kasih banyak nih untuk Kak Sarah yang sudah berbagi insight yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi teman-teman, terutama mahasiswa informatika. Dan terima kasih teman-teman juga sudah menyempatkan waktu untuk menonton podcast kami hari ini. Dan saya sini Israel bersama narasumbernya Sarah. Kami izin pamit. Thank you.